Baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SJ Sport Channel, pusatnya produksi ras dan senapan SJ serta pusatnya senapan dengan kualitas terbaik di Indonesia ya. Nah teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat maupun kelancaran dari segi rezeki dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah lama sekali kita tidak berjumpa, kita tidak membuat konten teman-teman, tapi kabar baik juga, alhamdulillah sejak kemarin di bulan September itu kita full, bisa disebut overload teman-teman. Jadi waktu kita untuk membuat konten itu sangat-sangat sempit teman-teman. Jadi ya semoga teman-teman juga dapat memaklumi kesibukan kita, kepadatan kiriman kita ya. Alhamdulillah juga untuk kita sendiri khususon tim SJ ya, alhamdulillah mendapat keberkahan sih teman-teman. Dan juga bagi teman-teman semua saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu support kita, maupun itu dari segi YouTube-nya, dari segi aktif berkomentar, apalagi dari segi ordernya ya kepada kita teman-teman. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu ada di setiap SJ upload, yang selalu setia dengan produk kita ya. Kita ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga apabila masih ada ya sedikit kekurangan dari kita teman-teman, dari segi pelayanan, dari segi konten yang mungkin jadi agak jarang ya. Kita mohon maaf atas kekurangan yang kita belum bisa sempurnakan teman-teman. Oke, dari video kali ini kita akan membahas salah satu unit yang benar-benar banyak ditunggu, bahkan idenya sampai 2 bulan teman-teman. Nah ini dia, kita sudah ready kembali Bocap FX Mini teman-teman. Jadi apa sih bedanya dengan FX standar? Jadi teman-teman nanti bisa disimak video kita hingga akhir, karena itu akan saya ulas satu persatu secara detail ya, baik dari segi konstruksinya, akurasi apalagi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa disimak video kita hingga akhir teman-teman. Nah untuk Bocap FX sendiri yang chamber mini khususnya, alhamdulillah karena yang indahnya sejak sebelum ready pun sudah banyak. Jadi ketika ready ya kita tinggal mengabari, yang baru DP tinggal pelunasan, yang sudah pelunasan tinggal kita kirim, jadi tidak repot teman-teman. Nah tapi tenang teman-teman, jangan khawatir. Bagi teman-teman yang mau itu masih ada slot yang ready-nya, jadi teman-teman bisa langsung hubungi ke admin kita. Hanya di sini infokan bahwasanya Bocap FX Mini saat ini sudah ready kembali tanpa teman-teman harus inden di 2 bulan ya. Oke, pertama untuk dari segi set lever ini umumnya di SJ ya 1 track teman-teman. Adapun yang 2 track mungkin nextnya akan kita readykan kembali suatu saat, nanti saat sudah ready akan saya informasikan teman-teman. Hanya untuk yang Bocap FX Mini ini kita memakai seleper 1 track ya seperti ini. Nah ini untuk dari segi detail unitnya teman-teman. Dan FX Mini sendiri ini pakai relnya, atau untuk dudukan teleskop kita pakai rel 22 mm teman-teman, atau yang modelnya Picatinny seperti ini. Jadi ada relnya, atau istilahnya rel api lah teman-teman, seperti itu. Jadi meskipun dia mini, kalau kita kasih rel 11 mungkin ya lebih apa ya, proporsinya kurang padat lah terlihat mininya teman-teman. Hanya jangan khawatir meskipun dia mini, apalagi di sini ada coakan chamber nih. Nah ini juga dari segi bobot ya lebih ringan teman-teman, dimana untuk Bocap FX standar kan kita di 3,1 kg tanpa teleskop kurang lebih ya. Itu bisa berubah-ubah tergantung sesi produksi, karena kan dari segi bahan kayu terutama teman-teman bisa mempengaruhi dari segi bobot juga ya. Hanya yang ini dipastikan di bawah itu ya, ya memang tidak sampai bedanya 1 kilo, tapi ya ini lebih ringan teman-teman secara di atas kertas ya. Nah chambernya seperti ini, jadi ada motif CNC nya di bagian luar, dan juga area set lever ini teman-teman tidak akan menemukan cacat sama sekali di unit ini, karena kita pastikan ini SDM kita untuk Bocap FX Mini ini SDM-nya ya terbaik, dimana orangnya apik, pengerjaannya juga rapi, secara konstruksi tanpa harus kita istilahnya kita cek ulang pun ini sudah rapi, dalamannya sudah dilumasi semua, sudah halus semua, drasnya halus, konstruksi dalamannya presisi semua. Jadi kita pastikan yang ini secara konstruksi teman-teman tidak akan nemu komplain, itu kita pastikan ya. Karena saya sendiri bukan hanya promosi, tapi ya saya yang merasakan. Karena jika teman-teman melihat dari mimik wajah saya, kalau saya berbohong itu biasanya orang yang tahu mimik wajah tuh bisa mengetahui ya. Tapi di sini
dengan kejujuran saya ya memang seperti apa ya, memuji lah. Kita bukan hanya memuji brand sendiri, tapi kalau brand sendiri pun itu jelek ya kita akan terbata-bata dari segi pengucapannya ya. Tapi sejauh ini saya bukan hanya membanggakan SJ, tapi ya memang dari sinilah saya bisa dikenal orang, bisa silaturahmi dengan orang-orang ya sesama hobi-hobi menembak, hobi-hobi senapan ya. Dari sinilah saya mungkin menjadi banyak saudara teman-teman, seperti itu kurang lebih. Dan untuk larasnya sendiri sudah pasti kita memakainya ya laras SJ, dimana untuk odenya juga OD 14, alurnya 12, panjangnya di 60 cm, dan serombongnya kita buat agak besar karena kalau kita buat rel 11 mili untuk dari segi rel teleskopnya, lalu serombong kita buat 19 ya memang terlihat lebih kecil. Cuman di sini kita sesuaikan dari segi konstruksinya teman-teman. Jadi konstruksi, proporsi kita analisa dan kita hasilkan dengan hasil yang terbaik ya inilah. Jadi kita pakai rel 22, serombongnya pun kita pakai serombong OD 22. Jadi ini secara keseimbangannya enak sekali. Jadi relnya tidak 11 dan serombongnya tidak 19 ya teman-teman. Jadi kita pakai 22 serta 22. Jadi meskipun kecil ini tetap terlihat ada padatnya. Seperti itu teman-teman semua. Jadi untuk area sini memang longgar. Karena apa? Kita memakai tabungnya 360 cc. Jadi ini tidak 500 cc, tidak 460 cc, tapi kita pakai tabung 360 cc teman-teman, yang jenong ya. Nah seperti ini. Ini cakep sekali. Untuk pengisiannya pun juga sudah mini coupler. Nah ini bagian kanan. Dan untuk yang saya review kali ini yang non rego ya teman-teman. Yang regonya juga nanti ada saya coba perlihatkan. Dan warnanya pun juga beragam, ada yang hitam, ada chamber biru, ada chamber merah. Dan untuk popornya juga ada tamhole, ada klasik dan lain sebagainya. Dan ini untuk popornya model popor gross panel ya. Jadi gross panel versi murah atau versi light teman-teman. Seperti itu kurang lebih secara ya gimmick-gimmicknya lah. Nah seperti ini. Dan sudah ada safety lock di bagian belakang teman-teman. Jadi ini ada safe. Nah, dan fire menembak ya seperti ini. Jadi ya sedikit menambah apa ya, ini hal kecil tapi membuat manis lah di unit, membuat apa ya, jadi secara variasinya dapat lah teman-teman. Jadi meskipun variasi tapi ya fungsionalnya tetap ada. Jadi kita tidak apa ya, tidak improvement yang over, yang ingin terlihat lebih menonjol dari segi inovasinya tapi fungsinya tidak ada. Nah kita di sini pakai variasi tapi fungsinya juga tidak dihilangkan sebagai safety lock ya. Nah seperti ini teman-teman semua. Dan untuk ini pun karena memang tidak berregu, yang non regu, jadi settingan power di bagian belakang ini masih bisa berpengaruh secara ya 70% ke atas teman-teman. Karena kalau yang sudah regu kan otak powernya itu ya di regu teman-teman. Meskipun ya kita juga untuk yang bagian belakang harus seimbang, karena regu pun juga apa ya, kita kalau tidak paham penggunaan, tidak paham settingannya tetap kurang bagus. Jadi ya tetap antara regu dengan settingan power belakang dengan lainnya itu harus balance atau seimbang ya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk popornya sendiri kita kayunya pakai mangga hutan teman-teman semua, dan sudah bersettingan pipi ya. Nah seperti ini. Jadi enak, ini bisa adjust mau lebih naik mau lebih turun itu sama salah, karena kan dari segi ya ukuran kepala tiap orang ya beda ya teman-teman. Jadi ini bisa disesuaikan, dan juga jarak matanya kan, nah ini bisa lebih enak lah ya, lebih fleksibel lah. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk triggernya kita settingnya R-arm, hanya di sini untuk bentuknya kita pakai yang matte teman-teman, seperti ini. Nah triggernya bentuknya matte. Ini untuk konstruksi detail di bagian sebelah kanan kurang lebih seperti ini ya. Nah sudah pasti kalau cincin laras itu hal umum di SJ. Jadi semua unit, hampir semua itu pasti memakai cincin laras ya. Tiap orang memang ada yang suka ada yang tidak, tapi untuk kita lebih ke menjaga teman-teman. Jadi ini benar-benar di standar pabrikan. Jadi kita punya standar pabrik lah istilahnya. Ibaratnya gini teman-teman pun, jika membeli suatu barang itu kalau orangnya konsisten akan mempunyai standarnya masing-masing. Jadi kita nggak produksi mas asalkan dengan konsumen begini
ya kita tampung setiap masukan, tapi bukan berarti kita menghilangkan standar kita teman-teman, karena kan ini opsional. Suatu saat teman-teman mau lepas ya mangga, tapi kalau dari kita ya ada, seperti istilahnya teman-teman beli motor. Nah, beli motor teman-teman, ada yang suka pakai spion, ada yang suka tidak pakai spion. Tapi apakah dari pabrikan itu tidak ada? Pasti ada. Jadi itu sudah termasuk standarnya, meskipun ya kalau tidak pakai spion ada resiko. Ada resiko kita tidak lihat belakang, dan juga ada resiko kita melanggar aturan teman-teman. Nah, di senapan pun sama. Ketika kita pasang ya lebih aman. Ketika kita tidak pasang ya tetap ada resiko teman-teman. Resikonya apa? Ya resikonya itu dia. Bisa laras bengkok, bisa tidak presisi, bisa tidak lurus, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang SJ tanamkan, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami sedikit acuan pendapat dari saya pribadi untuk pengibaratannya. Jadi teman-teman bisa mengibaratkan, oh ternyata DSJ kalau punya standar seperti ini, acuannya seperti ini, punya standar begitu, acuannya begitu. Ya itulah yang kita analisa. Jadi setiap produksi kita belajar, setiap produksi kita analisa apa sih yang masih kurang di unitnya, apa sih yang masih menjadi trouble dari segi penjualan kah, dari segi akurasi, konstruksi, itu kita selalu analisa. Dan teman-teman juga jangan khawatir ketika teman-teman ingin mengungkapkan pendapat, itu bisa chat ke admin kita, mau ditulis di kolom komentar. Meskipun admin kita tidak selalu on time membalas komentar teman-teman, tapi setidaknya admin kita selalu membaca komentar mana yang teman-teman sampaikan. Apakah ada masukan, kritik maupun saran, itu pasti kita terima teman-teman, selama ya penyampaiannya baik, tidak dengan penyampaian yang ya dalam kategori negatif ya. Oke, itu kurang lebih dari apa yang saya sampaikan teman-teman. Nanti kita pun juga akan coba lihat detail di bagian sebelah kiri. Cuman sebelum ke detail bagian sebelah kiri, saya akan coba perlihatkan. Di sini ada yang chamber merah ya. Nah ini dia. Nah ini chambernya merah teman-teman. Chambernya merah ya sama saja sih, mau merah mau hitam mau biru enggak. Nah ini chambernya biru ada juga. Nah ini untuk detail chamber yang biru, birunya juga bukan biru Nora ya, ini bagus, secara pewarnanya bagus. Nah dan juga ada yang popornya. Nah ini tamhos ini. Wah ini cakep. Tapi kalau popor atau lain sebagainya ya kembali ke selera ya. Jadi mau yang suka merah, suka biru, suka tamhos, suka klasik ya itu oke. Kalau kita yang penting di order ya. Jadi kalau untuk pewarnaan monggo bebas, hubungi admin kita saja selama stoknya ada teman-teman. Seperti itu, karena ketika nanti teman-teman kehabisan lagi ya intinya 2 bulan, ini lama sekali. Nah untuk selanjutnya kita coba untuk detail di bagian sebelah kiri. Seperti apa sih detail sebelah kiri dari segi bocap FX chamber mini ini teman-teman. Baik teman-teman semua, ini untuk detail di bagian sebelah kiri seperti ini. Jadi yang terekspos di bagian sebelah kiri tentunya ada logo kebanggaan kita SJ. Nah sini ada marking FX Royal juga, dan ada cancel kokang yang sisinya lipat, ini hampir rata dengan popor ya, jadi tidak mengganggu estetika maupun ketika dimasukkan ke dalam tas. Ya walaupun kalau untuk yang cancel non lipat pun tidak masalah, karena memang ada toleransi teleskop kan. Nah tapi ya ada plus minus dan juga ada selera. Ada juga teman-teman yang, mas saya tidak mau yang lipat, ya monggo kita ganti teman-teman, selama stok dan persediaan masih ada ya. Tapi kembali ke topik tadi, kita selalu mengutamakan standar pabrik atau standar dari kita seperti ini ya. Inilah, jadi kita brand yang sudah berdiri cukup lama, brand yang mempertahankan kualitas, mempertahankan standar kita teman-teman. Ya inilah, dari segi cincin laras pun kita ada, dari segi bawaan speknya tiap masing-masing pun akan konsisten. Jadi dari tahun ke tahun pun akan sama teman-teman. Seperti itu ya, pasti kalau di kendaraan pasti ada facelift lah, pasti ada perubahan, pasti ada all new. Tapi ya kita tidak melepaskan standarisasi kita. Jadi teman-teman semua yang mau merubah itu boleh, selama ya teman-teman ubahannya masih dalam konteks yang wajar dari kita teman-teman. Karena semakin banyak ubahan ya bisa menghilangkan garansi juga, terutama dari segi laras ya. Kalau kita standarnya 60 ya segitu, ketika teman-teman motong sendirian tanpa ada hal dasar yang bisa
teman-teman arahkan mengenai alur larasnya, ya itu garansinya hilang teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk di bagian kiri juga sudah ada manometer juga teman-teman, seperti ini. Ini untuk yang non rego, yang pakai regonya seperti ini, jadi ada 2 manometer. Nah, ada 2 manometer ya. Ini kalau pengisiannya sama di bagian sebelah kanan teman-teman. Nah, ini yang regul. Nah, ini kurang lebihnya detail di bagian sebelah kiri ya. Nah, seperti ini bosku semua. Nah, sekarang pasti teman-teman juga bertanya, Mas, itu harganya berapa sih, Mas? Apakah sama dengan Apex standar? Nah, saya informasikan untuk khusus yang ini tidak ada promo ya. Mas, kok tidak ada promo? Ya memang dari sananya pun juga memang ini HPP-nya besar teman-teman. Dan memang ya saya juga sudah informasikan bahwasanya ini tidak ada penurunan. Jadi kalau yang Apex standar kita jual dari 39 menjadi 34, itu diskon 500. Yang ini harganya standar teman-teman, jadi harganya tidak turun, yaitu yang non rego kita bandrol di harga Rp4.200.000 saja, dan untuk yang sudah rego di harga Rp4.700.000 saja. Nah, apa sih yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman order bocap Apex Mini ini? Teman-teman sudah mendapatkan unit pastinya dengan bonus, ada single shoot, magasin, tas, peredam, tali sandang, mimis tes, dan bonus lainnya nanti teman-teman bisa diskusikan dengan admin kita ya. Jadi dengan harga Rp4.200.000 yang non rego dan Rp4.700.000 yang memakai rego, teman-teman sudah bisa mendapatkan bocap Apex Mini ini. Jadi sama, mau yang kemarin sudah inden, mau yang baru mau pesan sekarang, harganya sama ya. Jadi kita tidak beda-bedakan, karena kan kalau kita beri promo, sayang yang kemarin sudah inden 2 bulan kok tidak dapat promo. Tapi dibalik itu semua memang untuk unit ini kita seperti limited lah teman-teman, seperti terbatas. Jadi teman-teman hanya dapatkan per sekian bulan sekali. Kalau teman-teman tidak order sekarang, itu teman-teman harus menunggu mungkin Desember atau Januari mungkin baru ada lagi. Jadi mumpung unitnya masih ada, mumpung unitnya ready dan kita siap kirim dengan kualitas terbaik, ya teman-teman bisa langsung di order. Banyak asumsi, Mas katanya senapan itu turun penjualannya, Mas katanya senapan itu sekarang harganya murah-murah. Saya jawab, kalau diiyakan bisa iya, kalau ditidakkan juga bisa tidak. Jadi kita punya kelasnya teman-teman. Kelasnya di mana? Kita bisa ibaratkan motor. Di motor itu kita ada brand Yamaha, brand Honda, di mana untuk harganya mungkin yang cc besar lah, anggapnya kita mainnya kelas besar teman-teman. Cc besar kita mungkin bisa 100 juta, 200 juta. Tapi kenapa yang brand lain, ada Ducati, ada lain sebagainya, ada Moto Guzzi, dia bisa jual di harga 500 juta, di harga 1M. Karena kalau untuk kaum mundang mending, ya udahlah, senapan bocap di SJ 4 juta, di yang lain 2 juta, ya udah beli 2 juta. Ya mangga. Setiap orang ada rezekinya, setiap orang ada cara jualnya, setiap orang ada sudut pandangnya. Tapi kalau kita sendiri, kalau kita menjual yang murah dengan konstruksi yang mungkin kurang wah lah, kita hanya akan laku 1 kali. Tapi kalau kita punya kualitas, kita akan laku berkali-kali, meskipun konsumen akan merogoh kocek lebih dalam mungkin ya. Jadi jujur, kita itu di bocap yang Apex standar, orang mungkin bisa dijual 3 jutaan, kita 34, selisih 400.000 lah. Tapi itu bikin orang kok balik laginya ke kita. Ya kita kalau beli barang murah tapi jelek, apakah teman-teman akan order lagi? Enggak. Pasti teman-teman akan mencari yang terbaik. Nah, itu yang kita tanamkan. Kenapa sekarang banyak pengrajin senapan yang turun, yang mungkin terjun bebas lah dari segi penjualan, yang tadinya bisa ratusan bahkan ribuan, kok sekarang tidak bisa menjual banyak? Yaitu orangnya hanya order 1 kali teman-teman. Sedangkan di kita harga stabil, kualitas stabil, penjualan stabil. Ya apalagi lah yang kita cari. Kita hanya mencari selain keuntungan, juga kepuasan konsumen dan nama baik yang kita jaga. Itulah yang kenapa kok SJ bisa sampai bertahan terus, kok SJ kayaknya adem ayem, kok SJ kayaknya tetap jaya, aku tidak terpengaruh dengan siklus ekonomi sekarang. Yaitu kita mempertahankannya kualitas teman-teman. Jadi di sini saya kok bisa bicara seperti itu karena saya juga konsumen, saya juga customer untuk jenis lain ya. Kalau untuk senapan mungkin ya saya bisa disebut ya supplier, tapi untuk jenis lain seperti saya penikmat kendaraan, penikmat ya layanan lainnya, saya akan memilih yang terbaik. Bukan karena bukan karena dananya ada, tapi kita apapun juga kita pengennya yang terbaik.
Nah itulah, jadi kita punya kelas-kelasnya teman-teman. Mau teman-teman beli yang A, beli yang B, beli yang C, mau yang grade-nya A, grade-nya B, grade-nya C, atau bahkan grade-nya D, ya mangga, kembali ke teman-teman semua. Mungkin seperti saya lah, saya untuk saat ini juga senang motoran. Jadi kan kita ada, contoh kita beri barang bekas lah, kita ada barang yang masih bahan harga sekian, ada yang barang sudah jadi harga sekian, ya teman-teman tinggal pilih. Kalau misalkan teman-teman order misalkan bocap yang lebih murah, ya mangga, tapi mungkin harus beli laras lagi, harus beli regul lagi, harus beli per lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman ketika order di SJ, ya teman-teman sudah jadi tanpa harus beli laras lagi, tanpa harus ganti ABC lagi, teman-teman sudah terima beres lah, biar kita yang setting teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman mau order yang harga berapapun itu kembali ke pilihannya masing-masing. Jadi DSJ pun juga beragam, ada yang harga 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, 4 juta, 5 juta, 6 juta, sampai ke belasan juta mungkin yang sudah dapat podium, dan puluhan juta itu akan ada. Tapi ya kembali kepada selera teman-teman. Jadi DSJ pun tidak image-nya brand-brand yang harga up, enggak, tapi sesuai dengan konstruksi, sesuai dengan akurasi, sesuai dengan yang teman-teman dapatkan, ya seperti itu teman-teman, kurang lebihnya. Jadi itu sedikit cerita panjang pendeknya yang apa ya, kadang ada teman-teman juga yang nanya, Mas, kelebihan DSJ apa sih? Ya memang jujur katanya, saya kemarin order di brand X atau brand yang lainnya, saya tidak sebutkan, ya kecewa. Akhirnya kan ya udah saya pesan lagi DSJ, karena ya tadinya tergiur harga murah. Ya kalau saya, Mas, no komplain. Sebetulnya saya juga tahu siapa-siapanya, tapi ya itu kembali ke Mas. Sekarang Masnya sudah tahu, ya nggak apa-apa. Kalau mau kembali ke kita ya mangga, kalaupun tidak ya mangga. Cuman rata-rata orang banyak juga yang ke kita meminta larasnya saja, tapi ya itulah, laratnya saja kan mahal teman-teman, bisa di 750.000 mentah, belum bubut dan sebagainya. Kalau untuk laras yang di gloss panel kita jual di 1 jutaan, mahal ya mahal, karena ada prosesnya. Tapi disebut murah ya murah, karena kan kita juga kalau beli yang impor itu jutaan teman-teman, bahkan unit setelah jadi seperti ini ya bisa di puluhan juta teman-teman, seperti itu. Jadi itu sedikit gambaran lah dari kita. Mungkin ini videonya terlalu panjang ya, tapi nggak apa-apa lah, ini mengobati rasa apa ya, rasa kangen saya kepada teman-teman semua, rasa kangen saya terhadap ya apa ya, pembuatan video sekarang jarang, jadi ya kita buat yang agak lama lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa saya banggakan produk ini, ya alhamdulillah ya teman-teman bisa dilihat ya, ini sebagian ya. Kalau piala udah ratusan lah sejak dulu itu, sejak dulu ada tim kita juga di Solo teman-teman. Tapi ya itu bukan untuk saya apa ya, saya publish lah, tapi teman-teman juga sudah bisa menilai, sudah paham kalau untuk yang pemain lama teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya dengan ini saya dibesarkan, dengan ini saya banyak relasi, banyak rezeki juga. Ya semoga teman-teman juga yang mau order di kita, yang mungkin belum ada dananya, semoga segera dipermudah, dilancarkan semua rezekinya, disehatkan sih. Jadi untuk teman-teman semua yang mau order unit SJ bisa langsung ke admin kita ya. Oke, mungkin ini sudah terlalu panjang lebar teman-teman. Yang mau boleh, yang non regul 47, yang pakai yang non regul 42, yang pakai regul 47. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, salam satu arah, salam satu hobi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.